Hari ini aku mau jelasin tentang gimana caranya menghadapi majikan. Maksudnya beradaptasi dengan majikan ya, buat calon TKW. Nanti aku jelasin. Sebelum aku jelasin, happy enjoy di uprak-uprak dapur, happy enjoy. Yuk. Muskurane ki wajah tumho, gungunane ki wajah tumho, Cia jaina jaina jaina, hore piare. Cia jaina jaina jaina, hore piare piare. Maaf, suaranya kayak kantong kresek. Yang penting happy, enjoy. Untuk menghibur diri, biar nggak pusing. Oke, kita saksikan. Cus! Life is too big to confound. You said I can't love anyone but you, and I know exactly what. Hai kawan-kawan, jumpa lagi dengan Roha Formosa Wong Cirebon Bon. Masih seputar di uprek-uprek dapur, happy enjoy ala-ala TKW. Apa kabar kawan? Semoga sehat semuanya, sukses semuanya dimanapun berada, dan khususnya buat seperjuangan pahlawan devisa di negara manapun. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa kembali pulang dengan selamat, sehat, diberi rezeki, diberi kesuksesan fi dunya wal akhirat. Amin. Hari ini sebelum aku bahas tentang cara adaptasi dengan majikan, aku mau uprak-uprak dulu. Uprak-uprak di dapur happy enjoy. Ini aku mau masak apa ini ya? Kalau di Indonesia, kalau di sini namanya suicau. Suicau itu dari tepung terigu, isinya ayam, kadang babi ya. Orang Cina itu doyan babi. Kalau kita orang Indonesia Muslim itu ya pakai ayam, di dalamnya pakai sayur-sayuran, wortel apa segala macam. Ya, seperti apa tuh kalau di Indonesia ya seperti somai aja ya. Karena ini tuh masak ini aja buat pasien kita, karena pasien aku itu pengennya dimasakin ini aja udah, makanya irit banget, makanya simpel, nggak nego-nego kayak orang kita gitu, harus ada mau kayak ini begitu. Kalau ini simpel aja, yang penting sayuran banyak ya. Nasi juga makanya cuma 1 sendok aja. Nasi itu orang Cina itu, orang sini itu cuma 1 sendok nasinya. Yang penting sayuran banyak gitu, biar sehat katanya gitu. Makanya orang sini itu badannya kecil-kecil karena nasinya sedikit. Nggak kayak orang Indonesia harus sepiring gede. Maaf ya, maaf. Udah. Kita mau jelasin dulu ya buat calon TKW. Gimana caranya beradaptasi dengan majikan. Jadi gini intinya, kita dipekerjakan di Taiwan untuk menjaga jompo atau pasien, nggak harus pintar bahasa dulu. Itu bahasa itu nomor 2. Yang penting kita harus tahu kerjanya, kita harus pintar kerjanya, cara mengurus pasien. Jadi bahasa itu nomor 2, bukan utama ya. Karena ada sebagian status orang bilang itu, nanti kalau nggak bisa bahasanya nanti dipulangin. Itu bohong ya, bohong. Karena pengalamanku sendiri, waktu datang ke sini itu aku cuma bahasanya cuma 1, 2, 3, 4 aja yang bisa, belum semuanya.
baru dikasih pelajaran pendidikan di PT aja sebagian aja, bahasa intinya aja, nggak sampai detail ya. Lah, aku datang ke sini tuh bahasanya masih belepotan. Ini pengalamanku ya buat calon TKW. Aku datang ke sini langsung dipertemukan sama majikan. Nah, aku bilang sama yang agennya yang ngantar aku ke sini, aku belum bisa bahasanya. Terus kata agent, nggak apa-apa, bahasa nomor 2. Yang penting kamu harus bisa kerjanya. Itu fokus. Kalau kerjanya nggak bisa, kalau kerja bahasa pinter, kalau kerjanya nggak bisa, tetap aja majikan nggak menerima. Soalnya yang diperlukan itu kerjaan, bukan bahasa. Lah, soal bahasa gini ya buat calon TKW. Aku dulu beradaptasi sama majikan itu, kalau aku mau ngomong sama majikan yang belum aku ngerti, aku translating bahasa Mandarin. Aku buka aplikasi translating Mandarin. Di situ ada, nanti kita cari aplikasi buat translating itu. Nanti kita pilihannya Indonesia sama Cina aksara. Nah, seumpamanya aku mau tanya sama majikan, misalnya tanya gini, majikan aku mau masak apa hari ini, tulis saja begitu, ketik, nanti nongolnya bahasa Mandarin. Lah, kita kasih lihatkan itu HP-nya, ini mau, nah dia tuh majikan itu ngerti membacanya. Oh iya, nanti dia majikan juga nanti translating lagi, ya masak begini nanti kamu ya. Dia muncul di sini di aplikasi itu muncul pakai bahasa Indonesia. Nah, jadi kayak gitu ya. Jadi kita saling komunikasinya pakai translating aja. Sementara pakai translating kita juga harus sering buka-buka itu translating. Kita belajar di translating aja. Oh, ngomong ini itu apa, arti nongolnya Mandarinya pasti nongol itu. Nah, di situ kita bisa. Kalau misalkan kerepotan juga translating, kita kalau ada temen yang sudah senior di sini, tanya aja, Mbak apa artinya ini itu ya. Seperti aku juga begitu, sering tanya sama temen aku di tempat terapi itu bareng sama teman-teman Indonesia itu. Kalau aku nggak ngerti tanya. Jadi jangan malu bertanya ya, biar nggak tersesat di jalan itu ya. Udah, ini masalah bahasa komunikasi sama majikan itu. Jadi harus, kalau nggak bisa pakai translating aja ya buat calon TKW ini. Jangan gemeter, jangan takut kita nggak bisa bahasa nomor 2. Bahasa nomor 2 itu, nomor 1 harus bisa kerja, intinya itu harus bisa merawat nenek, itu fokus. Jadi jangan apa kata orang, nanti kalau sampai di sana bahasanya nggak bisa dipulangin lagi. Nggak segampang itu memulangkan TKW yang sudah di Taiwan, karena prosedurnya banyak prosesnya ya. Jadi jangan mudah percaya, karena pengalamanku sendiri kesini tuh belum bisa bahasa, baru 1, 2, 3, tapi majikan itu mengerti. Karena gini, walaupun kita pintar sudah bisa itu pendidikannya banyak dari PT, kalau kita mengikuti bahasa Cina itu kadang pusing ngomongnya, itu kenceng banget kayak petasan rentengan tat gitu. Jadi aku nggak mudeng dengernya ya. Jadi yang fokus itu kerja, jaga nenek ya, jaga nenek, jaga pasien lah gitu. Bahasa nomor 2. Jadi kita harus belajar benar-benar itu cara kerjanya mengurus pasien. Nanti majikan juga apa namanya, bijaksana karena mengerti. Kita orang Indonesia juga nggak secepatnya bisa menguasai bahasa Mandarin, bahasa Cina ya. Terus sebagai orang Cinanya juga belum tentu bisa menguasai bahasa Indonesia. Jadi berpikir bijaksana majikan itu. Tapi ya tergantung majikannya. Kadang majikan juga ada yang rewel, ada yang kenapa sih nggak bisa bahasanya? Ada juga ya, tapi nggak semuanya. Semoga nanti kalian buat calon TKW dapat mendapatkan majikan yang baik, majikan yang pengertian gitu. Begitu ya. Yang penting intinya buat kalian TKW, maksudnya buat calon TKW harus fokus belajar di PT itu. Nanti dipelajari semua, caranya ngurus pasien, caranya mengangkat pasien dari kursi roda, caranya mengangkat pasien dari tempat tidur,
nanti diajarin semua caranya mengganti popok, diajarin di PT. Nah, kita nanti terapkan di sini. Terus jangan males-malesan beradaptasi sama majikan itu, kita ya ikutin caranya majikan aja. Kalau misalkan nggak perlu disuruh dulu sama majikan baru kita kerjakan, jangan ya. Kita ya kalau majikan belum nyuruh ya kita kerjaan apa yang kita bisa itu kerjakan. Sesudah mengurus nenek selesai, nenek tidur, nenek istirahat, ya kita ya nyapu ya apa gitu aja, inisiatif aja. Jangan disuruh apa gitu baru kerjain, jangan ya. Kebetulan aku nggak ada majikan, cuma berdua sama pasien aja ya, satu apartemen cuma berdua, jadi ya nyantai, cuma fokus menjaga nenek. Alhamdulillah kerjaanku nyantai ya, gak ada majikan rame-rame satu rumah, nggak. Aku cuma ngurus pasien satu apartemen berdua aja. Jadi majikanku sudah memasrahkan aku semuanya sama aku untuk mengurus nenek gitu. Jadi aku sebaik mungkin untuk menjaga nenek ya, untuk menjaga pasien. Dan yang penting kita itu ya, kalau sudah majikan yang memasrahkan sama aku, lah aku juga harus menyayangi nenek pasien dengan seperti orang tua kita sendiri, seperti nenek kita sendiri, harus disayangi ya. Jangan diosok-osok, jangan dikapruk-kapruk. Walaupun neneknya lagi rewel, lagi apa ya, kita sabar aja. Karena kita tekad dari Indonesia ke sini ke Taiwan itu ya mau kerja. Lah misalkan dikasih kerjaannya neneknya rewel ya diterima aja ya. Karena perjuangan dari Indonesia ke Taiwan itu ribet, susah ya. Jadi kalau ada terima, misalkan punya pasiennya rewel ini itu ya diterima aja, ikhlas aja, sebagai anggap aja sebagai orang tua sendiri, nenek sendiri. Nanti juga Allah kasih gantinya ya. Yang penting kita sabar, ikhlas gitu. Anggap aja kita itu bekerja seperti ini tuh baguslah, mulia lah pekerjaan seperti ini. Mengurus orang tua itu dapat pahala juga ya. Jadi jangan mikir rewel ini itu jadi malas kerjanya, jangan ya. Terima aja, kerja sejelek apapun kerjaan, seberat apapun kerjaan ya kita terima aja. Jangan dihindari, jangan sampai kabur. Kalau misalkan rewel ini itu terus kabur, berarti itu menghindari rezeki dari Allah ya. Nanti kesananya kalau kabur itu nggak ada keberkahan. Terus sama diri kita juga, kalau kabur dari majikan itu susah, nantinya nggak bisa pulang, nantinya prosesnya susah ya. Nanti kalau bisa kembali pulang ke Indonesia juga, kalau mau kesini lagi susah karena kita kaburan ya. Buat TKW, calon TKW ya, jangan sampai begitu ya. Jangan sampai kalau sampai di sini, sampai di Taiwan, kebetulan dapat majikan yang rewel, yang pikun, apa ini segala macam, jangan sampai kabur. Terima aja kerjaan seberat apapun, terima aja. Mungkin rezekinya kalian begini ya. Kalau kita kalau kita sampai kabur, berarti kita nggak menerima kerjaan begini dari Allah, yang Allah kasih nggak menerima ya. Jadi jangan sampai kabur ya, karena kalau kabur itu menyusahkan diri kita sendiri ya. Jadi terima aja kerjaan apapun. Paham ya? Oke? Paham ya buat calon TKW. Maaf kalau misalkan ada salah kata, kurang jelas apa, nanti gampang bersambung ya. Aku tersambung lagi karena aku mau uprek-uprek dapur, happy enjoy. Mau kasih nenek makan dulu. Aku juga, karena aku hari ini ngantar nenekku ke terapi. Ini baru datang dari ngantar nenek ke terapi, ada kegiatan terapi. Aku tuh kalau mau terapi tuh jam 8:30 berangkat, jam 10:30 pulang. Terus happy enjoy di uprak-uprak dapur ya. Udah, semoga bermanfaat buat calon TKW ya. Kalau yang senior sudah jadi TKW, yang mungkin sudah ngerti semua ya. Maaf kalau ada salah kata, salah penjelasan ya. Karena aku juga sambil belajar ini dan kasih info sedikit buat calon TKW. Semoga bermanfaat. Sudah sekian dulu. Nanti bersambung. Papa.